zaman dulu, bahwa konsep wakaf bagaimana yang dikembangkan oleh para ulama dan juga oleh dermawan-dermawan kita dulu dalam sejarah Islam. Untuk kita pahami saja sejenak Bapak Ibu sekalian, bahwa namanya wakaf itu artinya apa? Wakaf itu artinya berhenti. Jadi kalau kita pergi di negeri Arab, kalau kita di jalan di mana kita boleh parkir, ya, itu yang ada ditulis wakafa. Wakafa itu stop. Itu berarti boleh berhenti di situ. Wakafa, wakaf. Berarti boleh berhenti di situ. Jadi kalau dilihat apakah ini label ini tanah wakaf? Bukan, ini tanah stop, artinya boleh berhenti kendaraan kita di situ. Bukan tanah wakaf. Ya, bukan tanah wakaf, tapi boleh berhenti kendaraan di situ. Nggak boleh di tempat lain. Jadi wakaf disebutkan oleh para ulama kita, makna wakaf itu adalah memberhentikan kepemilikan kita terhadap sebuah barang sampai orang terakhir itu adalah kita yang memiliki itu. Nggak boleh ada orang lain sampai hari kiamat memiliki harta itu. Misalkan saya punya sebidang tanah, saya wakafkan kepada Allah, wakafkan untuk keperluan umat Islam. Maka tanah itu dicatat bahwa yang memiliki terakhir tanah ini adalah saya. Sampai hari kiamat tanah itu nggak boleh ada orang lain yang memilikinya, nggak boleh jalan lagi kepemilikannya. Maka saya dicatat di sisi Allah pemilik tanah ini sampai hari kiamat. Itu namanya tanah wakaf. Jadi tanah wakaf, tanah diberhentikan kepemilikannya, harta yang diberhentikan kepemilikannya sebagai saya. Jadi makanya ketika seseorang mewakafkan tanah itu sama dengan dia sudah mencatat di pertanahan bahwa saya pemilik terakhir tanah ini. Gak ada boleh anak saya, cucu saya, orang lain gak boleh jual, gak boleh apa-apa. Saya pemiliknya. Berarti dia melanggengkan kepemilikannya terhadap harta sampai hari kiamat. Sementara kalau saya wariskan tanah itu, berarti saya pemilik saat ini, setelah itu anak saya, setelah itu terus. Wallahu alam, siapa tahu sampai hari kiamat. Mungkin kalau dibawa tsunami, mungkin tanah itu juga sudah tidak dimiliki orang lagi. Kenapa? Sudah ditelan oleh laut misalkan, begitu. Itu konsep dasar daripada wakaf, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya wakaf itu harus sesuatu sifatnya adalah berlaku lama, tidak habis, tidak boleh habis. Maka walaupun ada uang hari ini kita wakafkan, uang itu harus dijaga supaya tidak habis harganya, tidak berkurang harganya, harus stabil, dijaga terus menerus harta itu, kalau bisa bertambah terus. Nah, Ibnu Battutah, kita pernah dengar itu Ibnu Battutah, ya. Ibnu Battutah seorang bahasa kita adventure zaman dulu, yang beliau sampai pernah pergi, katanya sampai ke Aceh. Beliau itu pernah bercerita ketika pergi ke banyak daerah di dunia, ada bab khusus dalam buku beliau bicara tentang masalah wakaf. Aneh-anehnya wakaf di negeri-negeri Islam. Yang pertama, beliau ada cerita, kalau di Mesir saya sendiri mungkin bisa menceritakannya sampai hari ini. Tapi saya cerita dulu masalah ini Ibnu Battutah. Beliau pergi ke Damaskus, ke Suriah. Di sana macam-macam model orang wakaf tanah, wakaf harta mereka demi kemaslahatan umat Islam. Ini teknologi wakaf ataupun kreativitas wakaf umat Islam. Ada, beliau katakan wakaf untuk orang yang tidak sanggup pergi haji, dia tidak ada uang, maka dibayarkan badal hajinya orang lain daripada harta wakaf. Jadi ada orang yang mewakafkan hartanya khusus untuk orang-orang yang nggak sanggup pergi haji, pakai daripada keuntungan modal wakaf tersebut, boleh ambil. Jadi orang sudah tua, tidak sanggup lagi haji, sudah sakit parah, nggak sanggup lagi haji, maka dibayarkan orang lain oleh wakaf tersebut untuk dia pergi haji, untuk membadalkan orang yang nggak sanggup pergi haji. Kemudian ada wakaf khusus untuk khitan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang tidak mampu ayahnya untuk membiayai,
untuk dikhitan itu ada wakaf khusus orang buat, nggak boleh pakai untuk lain, hanya khusus untuk khitan anak, nggak boleh yang lain. Jadi ini ada uang khusus, harta khusus dikelola keuntungannya untuk mengkhitan anak laki-laki. Begitu. Kemarin baru saja ada datang ke rumah saya. Dia yang saya tahu ini beliau ini orang pemulung, banyak mencari-cari sampah yang berguna dia ambil. Dia cerita pada saya bahwa Ustadz, bulan puasa ini saya mau mengkhitan anak saya, sudah umurnya sudah 11 tahun. Saya mau khitan. Di mana saya bisa bawa anak saya untuk khitan secara gratis? Saya tidak punya uang. Ya. Ho dame. So nak kemudahan, Bapak nak kemudahan macam nak khitan tiro anak orang yang kasihan. Payah saja kan? Omah ada kemudahan, saja lo kena ada kemudahan tidak? Artinya bahwa itu kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini mampu menyediakan solusi atau tidak? Belum. Karena belum ada jalur khusus di mana masalah seperti ada solusinya. Belum ada lagi. Jadi pribadi-pribadi saja bahwa nggak apa-apa. Nanti kalau dekat bulan Ramadan datang ke saya akan bawakan ke dokter yang bisa bantu. Gratis nggak apa-apa. Itu kalau saya punya channel sama dokter itu. Kalau saya tidak punya, dari kocek saya. Kalau saya punya, kalau tidak ada, ya sudah, berarti dia nggak ada solusi. Masyarakat itu dibangun seperti itu. Ada masalah apa, solusinya ada. Dari mana wakaf bisa diberi budidayakan? Ibnu Battutah juga bercerita, ada wakaf, yaitu beliau cerita di masjid itu ada wakaf untuk anak perempuan yang mau menikah. Khusus wakafnya kebutuhan daripada perabot rumah tangga yang dia butuhkan. Ada yang mewakafkan harta dia dipakai keuntungannya untuk membeli kebutuhan anak perempuan yang mau menikah yang ayahnya ibunya miskin. Itu nggak boleh pakai untuk yang lain, hanya untuk itu aja. Karena apa? Itu masalah masyarakat. Solusinya wakaf menjawab. Lalu beliau cerita ada wakaf huli. Wakaf huli itu apa? Wakaf huli itu adalah wakaf perhiasan. Jadi anak-anak orang miskin yang mau buat acara pesta, itu dia ada perhiasan orang kaya yang mewah yang dia pakai, tapi pinjaman daripada harta wakaf. Diwakafkan khusus. Mutiara ataupun emas itu boleh pakai. Ya, itu pokoknya orang miskin nggak nampak miskin waktu pesta, nampak seperti orang kaya. Dari mana? Dari perhiasan wakaf tersebut. Tapi pinjaman. Maka saya juga boleh memberikan ide kepada ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu yang punya ini, yang suka dengan perhiasan, kalau ingin diwakafkan, kalau ada yang mengelola seperti itu boleh. Ya, ini perhiasan saya, di Sigli cuma saya yang memilikinya. Siapa yang pesta boleh pakai ini. Ya, boleh, nanti ini adalah wakaf. Taruh di tempat wakaf, boleh dipinjamkan kemana-mana. Misalkan contoh. Atau cara lain, ada ibu-ibu yang suka pada periuk, pada belanga, pada gelas, pada piring, semua model dikumpulkan. Pokoknya kalau buat acara di rumahnya itu nggak boleh pinjam. Kalau pinjam aib bagi dia. Ada nggak ibu-ibu seperti itu? Nah, apa hana? Ya kalau harus pinjam acara kenduri di rumah, pinjam sama tetangga, bagi dia aib. Jadi semua kebutuhan itu dia beli, walaupun acaranya 10 tahun sekali di rumahnya, tapi semua dang besar, dang kecil, yang itu semua dibelinya. Demi apa? Demi acara satu hari nanti. Ada ibu-ibu yang berprinsip seperti itu. Jadi nanti mau dibawa kemana itu? Boleh diwakafkan. Jadi kalau saya sudah tidak ada, semua kepemilikan saya wakafkan. Siapa yang buat pesta setelah ini nggak usah beli apa-apa, ambil pinjaman daripada saya. Ini wakaf saya. Boleh diwakafkan untuk itu ibu-ibu. Ya, itu bagian daripada membuat solusi bagi masyarakat kita. Nah, lalu uniknya lagi kata Ibnu Battutah, ada yang mewakafkan harta di Damaskus itu. Hartanya itu adalah untuk meluruskan jalan-jalan sempit.
meluruskan jalan-jalan sempit, karena di kota Damaskus jalan sempit itu, gang-gangnya itu sulit untuk dilewati. Pinggir jalan kanan dan kiri itu adalah untuk pejalan kaki, tengah-tengah itu untuk kendaraan, baik orang naik onta ataupun naik keledai. Jadi kalau seandainya jalannya ini tidak lurus, maka hak pejalan kaki itu tidak ada. Maka wakaf itu ada untuk membeli tanah di daerah yang sempit itu demi untuk perluasan jalan. Jadi wakaf dia untuk perluasan jalan aja. Dia wakafkan hartanya, fungsinya untuk itu. Ada masalah di masyarakat, wakaf menjawab. Jadi yang kita pikir bahwa wakaf itu masalah kiri, bukan. Itu masalah yang luar biasa, sebuah solusi besar bagi masyarakat dikembangkan oleh orang-orang dulu. Terakhir saya cerita adalah masih di Damaskus, Ibnu Battuta, itu yang beliau dengar. Kebetulan kata beliau, langsung nampak di depan beliau ketahuan ada wakaf yang lebih aneh lagi. Apa itu? Yaitu wakaf awani namanya. Wakaf awani itu orang mewakafkan harta, siapa saja yang pecah piringnya boleh ambil piring baru dari wakaf dia. Kebetulan beliau tahu itu ada seorang pembantu disuruh oleh majikannya untuk membeli piring baru. Pembantu itu ketika bawa pulang tersenggol dengan keledai. Piringnya itu pecah. Menangislah dia. Karena apa? Kalau pulang ke rumah akan dimarahi oleh majikannya. Dan ini piring mahal. Orang kampung situ kemudian datang mengatakan bahwa bawa dia ke tempat fulan, ke tempat wakaf, karena di sana ada wakaf awani. Jadi dibawalah ke sana. Ketika ketahuan dibawa piring-piring sudah pecah sebagai bukti, lalu diberikan langsung sejumlah uang untuk menggantikan beli yang baru dengan uang ini. Ini adalah wakaf awani, wakaf piring, khusus bagi yang menderita piring pecah, ada gantinya daripada wakaf. Mana dah kira lagi. Betapa kreatifnya orang-orang terdahulu mencari solusi bagi umat Nabi Muhammad dengan harta mereka. Ustaz, kenapa nggak masalah yang lain itu? Masalah banyak yang masih miskin, masih fakir. Itu udah ada yang pikir, udah ada yang ngasih itu. Jadi sekarang orang-orang kaya cari cara lain untuk supaya harta mereka berguna bagi umat. Jadi mereka buat wakaf-wakaf macam-macam. Di Mesir ada namanya Masaki Kilab. Tanah di tengah kota Kairo itu namanya Masaki Kilab. Masaki Kilab itu apa? Tanah yang diwakafkan oleh orang yang punya tanah untuk dialirkan air demi khusus untuk kilab. Kilab itu kalbun. Kalbun itu bukan qa tapi ka. Kalbun. Kalbun itu anjing. Khusus wakaf untuk memberikan air anjing kota Kairo. Karena Kairo nggak ada hujan. Kalau ada hujan setahun cuma 2 kali, itu pun rintik-rintik. Jadi minum dari mana? Maka diwakafkan tanahnya di tengah kota Kairo. Itu apa? Untuk supaya anjing-anjing yang haus pergi ke tempat dia minum air. Bapak mikir anjing minum air, masih banyak manusia yang haus. Enggak, yang manusia nggak ada yang haus lagi, sudah ada yang mikir. Saya mikir anjing yang haus. Wakaf demi untuk anjing. Kapan itu? Zaman dulu sampai hari ini masih ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Pergi ke Maroko. Di Maroko ada wakaf lain lagi. Yang aneh itu diceritakan, salah satunya bukan aneh sebenarnya tapi luar biasa. Wakaf dukah, wakaf rempah. Wakaf rempah ini adalah dikhususkan harta orang mewakafkan ini, labanya itu ditransfer, diberikan untuk kalau ada suami dan istri yang sedang cekcok rumah tangganya, kahanale jawo, hanawole, udah nggak ada tidur lagi di rumah, sudah cekcok, maka boleh dilaporkan keluarga itu ke wakaf ini supaya kedua suami istri ini dibawa ke tempat itu, supaya mereka diservis seperti tinggal di hotel, makan minum senang-senang semuanya, sampai sudah mulai senyum satu sama lain baru boleh pulang.
Jadi kalau masih ribut, masih terus di situ. Dibiayai terus dia. Dibiayai terus sampai sudah nggak ribut lagi mereka berdua. Karena mungkin selama ini nggak sempat senang-senang. Akhirnya di situ diinfakkan. Seperti di hotel. Bintang 7 lah. Pokoknya makan minum aja kerjanya. Tidur-tiduran aja. Berdua sudah mulai senyum-senyum, sudah baik. Boleh pulang. Pulang ke rumah. Jadi kalau mau makan terus marah gitu. Makan terus di situ. Itu disebut dengan wakaf darud dukah, yaitu wakaf dar dukah itu wakaf rempah. Artinya bahwa mereka makan-makan enak dan bersenang-senang suami istri, cuma yang ribut-ribut aja. Ya kalau nggak ribut nggak. Bayangkan kreatifnya saudagar-saudagar muslim kita zaman dulu. Saya masih punya banyak 10 cerita lagi, tapi nggak mau cerita lagi. Takut ketinggalan kita. Ya, ada yang unik-unik yang luar biasa. Itulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan anggap bahwa kalau dibilang energi umat, betul memang energi kebangkitan umat. Karena kita ini mewakafkan harta bukan untuk habis, tapi untuk supaya kekal, langgeng. Sehingga pernah Nabi memberikan daging kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi pulang, Nabi tanya, apakah masih ada sisa daging yang tadi aku bawa pulang? Sayyidah Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, semua sudah aku berikan, cuma tinggal paha depannya saja. Semua sudah habis, tinggal paha depannya saja. Nabi bilang, semua masih tersisa, yang tidak tersisa cuma paha depan, kata Nabi. Beliau balik, kenapa? Yang engkau berikan itu yang tersisa, yang belum engkau berikan ini yang hilang, kata Nabi. Bukan sebaliknya. Ya, itu Nabi ajarkan kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah, berpikir lain, ya, dengan konsep sedekah, dengan konsep berbuat baik kepada orang lain. Ya, mungkin ini saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan jadi inspirasi kepada kita. Walaupun sedikit kita miliki, tapi buktikan iman kita, dia akan langgeng, dia akan kekal insyaallah taala. Dalam bersedekah jangan anggap berapa jumlahnya, tidak, kita nggak hitung jumlah, tapi berapa sanggup kita berikan secara ikhlas, itu saja. Karena dia pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.